hingga menyebar di kawasan Pasifik sudah tercatat di beberapa lokasi buoy maupun tsunami guide. Seperti di Kushiro, Jepang, itu ketinggian tsunami 10 cm. Kemudian di Hanasaki 30 cm. Kemudian di Nikkoi 30 cm. Kemudian di Ofunato 40 cm. Di Petrovost 10 cm. Kemudian yang berikutnya di Guam itu sekitar 15 cm. Namun demikian kita akan terus memantau perjalanan tsunami ini dan kami akan terus laporkan kepada media. Kemudian hasil monitoring aktivitas aftershock yang berhasil dipantau di BMKG hingga pukul 10:40 tadi, kita sudah mencatat 18 kali aktivitas gempa susulan di Kamchatka dan sekitarnya dengan magnitudo terbesar 6,9 dan magnitudo terkecil 5,5. Kawan-kawan awak media yang kami hormati, kita selama ini sudah mencatat sejarah tsunami yang merupakan tsunami jauh atau teletsunami. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2011, saat itu terjadi gempa Tohoku berkekuatan 9,0 dan ancaman tsunami juga sama dengan yang terjadi hari ini, yaitu waspada. Saat itu berdampak di Supiori, 1 orang meninggal dunia, dan di Japura, di kampung Holtekam itu 1 orang meninggal, dan beberapa rumah mengalami kerusakan, tinggi tsunami lebih dari 1 meter. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bersama bahwa apa yang kita berikan warning atau peringatan dini hari ini terkait dengan gempa Kamchatka, di mana status ancamannya adalah waspada atau kurang dari 1 meter. Namun pada kasus-kasus khusus di kawasan yang sangat lokal, pada pantai-pantai yang berbentuk teluk atau corong yang sempit, maka akan memungkinkan terjadinya amplifikasi tsunami sehingga ketinggian tsunami bisa lebih dari 1/2 meter. Ini yang patut kita waspada. Dan BMKG saat ini akan terus memantau perjalanan tsunami Transpasifik ini menggunakan tsunami guide yang dimiliki BMKG, ada 106, dan lebih dari 200 tsunami guide yang dioperasikan oleh Badan Informasi Geospasial. Perlu kami sampaikan juga bahwa gempa Kamchatka 8,7 hari ini bisa dikatakan sebagai perulangan apa yang telah terjadi pada 75 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1952, Kamchatka diguncang gempa berkekuatan 9,0 dan memicu tsunami 18 meter. Tsunami menerjang kota Safiro hingga Kuril dan menewaskan lebih dari 2.300 orang meninggal dunia. Jadi ini adalah perulangan gempa besar pertama pasca gempa megatrust Kamchatka 1952 berkekuatan 9,0, 75 tahun yang lalu. Kemudian perlu kami sampaikan beberapa saran kepada masyarakat bahwa khususnya masyarakat yang kami sampaikan wilayah-wilayah terdampak tadi yang berpotensi terjadi tsunami dengan ancaman waspada seperti di Gorontalo Utara, Sulawesi Utara,
Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Tentunya ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Pentingnya kita memiliki kesiapan cara selamat terhadap tsunami. Dan yang paling utama adalah perlunya sikap tenang dan waspada. Ancaman tsunami, waspada, kita perlu menjauhi pantai. Tidak perlu naik gunung yang tinggi atau bangunan tinggi, tapi cukup menjauhi pantai. Dan fokus khusus untuk yang bermukim di pantai-pantai yang sangat sempit bentuk pantainya atau berbentuk corong atau berbentuk teluk, maka perlu untuk menjauhi kawasan tersebut lebih jauh, ya, karena amplifikasi tsunami bisa terjadi pada kawasan lokal tersebut. Kemudian nanti kita akan mendapatkan informasi pengakhiran tsunami sekitar lebih dari 2 jam dari status ancaman waktu tiba yang kita sampaikan. Sehingga meskipun kita berupaya untuk mengupayakan secara selamat atau menjauhi pantai, masyarakat tidak perlu takut berlebihan atau cemas berlebihan. Kiranya kita berdoa bersama agar tsunami yang terjadi tidak akan menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Karena hasil monitoring kita terhadap real rekor tsunami yang ada, Jepang ke selatan itu di bawah 1,5 meter. Namun jika ada hal khusus yang mungkin terjadi itu di luar dari estimasi kami, sehingga penting untuk mengupayakan kewaspadaan di kawasan pantai yang berbentuk teluk dan corong. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Nanti Mas Bayi, Mbak Susi melengkapi. Terima kasih Pak Daryono atas penjelasannya. Tadi sempat ada gangguan voice, maka kami persilakan kembali kepada Bu Nelly untuk memaparkan kembali terkait tadi yang dipaparkan Bu, terkait data secara singkat, padat dan jelas. Kami persilakan kepada Bu Nelly. Terima kasih Bu Riri. Saya pikir tadi yang disampaikan Pak Daryono sudah sangat lengkap. Barangkali ada beberapa penekanan yang penting bagi kami dari BMKG. Yang pertama tadi disampaikan meskipun peringatan dini tsunami yang diberikan adalah waspada, kemudian tapi kita juga perlu mencatat bahwa ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan amplifikasi dari dini tsunami selama di daerah-daerah yang terbentuk seperti di Papua. Jadi